Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 8? Tentunya kalian dalam keadaan sehat walafiat dan Pak Arid selalu mendoakan semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak sekalian, untuk hari ini pelajaran bahasa Indonesia membahas tentang teks ulasan. Sebelum saya membahas, tolong dengarkan dengan baik, pahami apa yang Pak Arik jelaskan, sehingga nantinya kalian dapat menjawab pertanyaan yang ada di uji kompetensi 1 yang ada di halaman 2 dan halaman 3. Baiklah anak-anak sekalian, untuk yang pertama, pengertian. Pengertian dari teks ulasan adalah yaitu mengulas atau memberikan tanggapan atau memberikan sebuah penilaian terhadap sebuah karya, baik itu karya sastra maupun non karya sastra. Teks ulasan sering disebut dengan resensi atau timbangan sebuah buku, sedangkan orang yang meresensi disebut dengan resensiator. Nah, ada pertanyaan, pernahkah kalian mengulas atau meresensi? Tentunya kalian kadang-kadang menjawab belum pernah, padahal kalian sebenarnya sudah membuat sebuah resensi. Saya ambil contoh, misalkan kalau kalian membeli sebuah buku pelajaran, misalkan buku penerbit Intan dan Erlangga. Kemudian kalian melihat, membaca isi dari kedua buku tersebut. Kemudian kalian yang dipilih adalah buku Intan Pariwara. Kemudian ada pertanyaan, kenapa tidak memilih Erlangga? Karena Intan Pariwara bukunya isinya lebih lengkap, rinci, dan banyak contoh-contohnya. Nah, ini dari contoh tersebut itu sudah bisa dikatakan mengulas atau meresensi. Sama halnya kalau kita nonton sebuah sinetron, sebuah film. Kadang-kadang di rumah, ya, antara kalian dengan ibu, dengan adik kalian, ketika nonton televisi, itu berbeda. Yang satu senang sinetron, yang satu senang film. Nah, secara tidak langsung, kalian memiliki sebuah alasan-alasan tersendiri. Nah, alasan-alasan itulah yang dikatakan sebagai sebuah resensiator karena menilai sebuah karya. Itulah yang disebut dengan teks ulasan. Selanjutnya, apa sih tujuan dari teks ulasan? Tujuannya adalah untuk memberikan informasi sebuah karya yang memiliki keunggulan dan kelemahan. Dengan demikian, pembaca nanti dapat mengetahui apakah buku ini baik atau tidak baik. Sehingga nanti pembaca atau pendengar bisa memberikan suatu penilaian apakah buku ini layak untuk dimiliki, apakah buku ini layak untuk tidak dimiliki. Seperti yang tadi saya berikan contohnya. Jadi untuk tujuan secara tidak langsung adalah untuk mengetahui layak tidaknya sebuah buku untuk dibaca. Kemudian berikutnya adalah ciri-ciri dari teks ulasan. Ya, yang pertama itu adalah teks ulasan itu berisi sebuah penilaian terhadap sebuah karya sastra. Yang kedua adalah berupa pendapat ya atau fakta yang direkomendasikan dalam sebuah karya sehingga karya tersebut dapat diketahui layak tidaknya untuk dibaca. Kemudian berikutnya setelah ciri-ciri, informasi penting yang harus kalian perhatikan. Ya, informasi penting yang harus diperhatikan yaitu yang pertama adalah identitas, kemudian berikutnya adalah sinopsis, yang ketiga penilaian, yang keempat adalah simpulan. Kemudian berikutnya adalah
sudut pandang, ya, yang dikatakan sudut pandang dari penulis. Apa sudut pandangnya? Ya, bahwa sudut pandang di sini setiap resensiator atau orang yang memberikan penilaian terhadap sebuah buku itu tentunya berbeda-beda. Mungkin kamu dengan teman kamu itu memiliki sudut pandang yang berbeda. Ambil contoh, kalau teman kamu suka membaca novel yang bersifat humor, kemudian teman kamu yang satunya suka membaca novel yang berbau horor misalkan. Nah, ini yang dikatakan sudut pandang yang berbeda, sehingga nantinya diharapkan kalian itu memiliki pandangan-pandangan terhadap sebuah karya sastra. Jadi kalau kita memberikan penilaian tidak harus sama antara teman kamu dengan yang lainnya. Untuk itu saya harapkan setiap kalian memberikan penilaian atau mengulas sebuah buku, antara kamu dengan teman kamu boleh berbeda, tidak harus sama. Untuk selanjutnya, ini gambaran saja, nanti untuk penjelasan berikutnya, yaitu struktur. Ini saya berikan gambarannya saja. Untuk struktur, itu sebetulnya hampir sama dengan informasi yang penting, cuma hanya istilahnya yang berbeda. Kalau struktur teks ulasan itu berisi identitas, kemudian orientasi, kemudian sinopsis, kemudian analisis, evaluasi, dan rekomendasi. Untuk penjelasan struktur teks ulasan, Pak Rid jelaskan di pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Demikian materi yang Pak Rid berikan tentang teks ulasan. Tolong dibuka, dilihat, dan dipahami, sehingga harapan saya nanti kalian bisa mengerjakan uji kompetensi 1 yang ada di halaman 2 dan halaman 3. Setelah kalian mendengarkan penjelasan ini, kalian silakan mengerjakan uji kompetensi 1 yang ada di halaman 2 dan halaman 3. Terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.